Tak gubris imbauan Bawaslu Jatim, Anies tetap gunakan masjid untuk kampanye terselubung. Eko Kuntadi, Anies sudah kebelet, apapun akan dilakukan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi kalau memang Anies dianggap melanggar undang-undang, ya tidak perlu pakai sebar SMS. Larang aja, tapi melarang mereka paham. Mereka tidak punya standing, tidak punya legal standing untuk melarang. Kenapa? Karena Anies bukan peserta pemilu. Kadang-kadang logika yang sederhana ini mereka tidak mau pahami ya. Masa Pilgub DKI tahun 2017 nggak sedikit pun memberi pelajaran? Dan seharusnya semua partai politik, semua ketua partai, semua calon pemimpin baik nasional maupun daerah sudah sama-sama kompak mengeluarkan statement bersama untuk menolak politik identitas. Karena politik identitas itu kejam dan merusak keutuhan bangsa. Anies Baswedan dinilai terlalu ambisius dalam mengampanyekan dirinya sampai-sampai melanggar aturan pemilu. Hal tersebut berkaitan dengan kunjungan Anies ke Masjid Al-Akbar Surabaya. Meskipun sudah mendapat peringatan, Anies tampak tak menggubris dan tetap menjalankan rencananya. Surat Bawaslu Jatim nomor 123/PM 0002 K JI 38/03 2023 tanggal 13 Maret 2023 melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. Bunyi pesan siaran Bawaslu. Menanggapi hal tersebut, pegiat media sosial ramai-ramai memberikan komentar. Salah satu pihaknya yang memberikan respon adalah Eko Kuntadi. Bawaslu Jatim sampai bikin broadcast SMS untuk mengingatkan, jangan gunakan rumah ibadah untuk kampanye politik, kata Eko melalui cuitan Twitter pribadinya. Tapi Anies Baswedan tidak menghiraukan peringatan tersebut. Namun Eko memaklumi apa yang Anies lakukan. Ia bilang, ex-gubernur DKI Jakarta itu sudah kebelet, jadi dia akan melakukan apapun demi ambisinya tersebut. Bukan hanya Eko Kuntadi, Muhammad Guntur Romli juga mengomentari kunjungan Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya lewat akun Twitter pribadinya. Ini bukti pengerahan massa pendukung Anies ke Masjid Akbar Surabaya. Politisasi masjid dan Jumatan yang sungguh nyata. Mendatangkan massa bukan niat tulus Jumatan, tapi untuk teriak-teriak presiden, tulis akun @gunromli pada 19 Maret 2023. Selain memberi komentar, Muhammad Guntur Romli menyematkan video pendek dengan durasi 1 menit 17 detik. Video pendek yang diunggah Muhammad Guntur Romli ini telah 8.651 kali tayang. Bagaimanapun Anies menyangkal dan membela diri, bangsa ini sudah melihat kampanye Anies di Surabaya. Bagaimana manusia curas ini menjanjikan tidak akan melanjutkan pemerintahan sebelumnya, namun akan mengembalikan marwah dan tujuan awal negara ini berdiri. Dalam kontestasi politik menuju Pilpres 2024, sejak dini Anies mengulang kembali apa yang dilakukannya pada Pilkada DKI 2017 yang lalu demi ambisi politik keblingernya. Menggunakan masjid untuk kampanye politik, membiarkan relawannya melakukan kampanye terselubung tersebut. Bahkan selepas sholat Jumat, para jamaah yang hadir langsung menyerbu ke depan. Mereka berdesakan untuk bisa berfoto dan bersalaman dengan mantan rektor Universitas Paramadina tersebut. Permintaan itu dipenuhi oleh Anies, dan bukti Anies membiarkan kampanye terselubung tersebut. Relawan Anies teriak-teriak, "Presiden, Presiden!" Ketika bangsa ini masih trauma dengan perjalanan sejarah bangsa yang porak-poranda, penuh konflik dan gesekan antar umat beragama. Bagi Anies, politik identitas adalah hal yang wajar dan biasa saja, tidak bisa dihindari, dan Anies pun menikmati hal tersebut. Di mana ada pasangan calon yang beda jenis kelamin, di mana ada pasangan calon yang beda agama, maka politik identitas dengan sendirinya akan semburat muncul ke permukaan, tidak bisa dihindari, dan tanpa beban, seolah-olah dosa-dosa masa lalunya bukan perbuatannya. Anies mengatakan bahwa politik identitas itu adalah sesuatu yang wajar dan tidak terhindarkan. Politik identitas pada hakikatnya akan terus terjadi selama calonnya punya identitas yang berbeda, baik gender, suku maupun agama. Nabok nyileh tangan? Sementara itu, para gerombolan biadab begundal Nasdrun dan gerombolan pemikat Pustun Calo Agama PKS terus memanaskan mesin politik mereka dari belakang layar dengan peran sebagai autopilotnya Anies yang kini semakin berani unjuk gigi melancarkan serangan beruntun terhadap pemerintah. Di sini, bangsa ini bisa melihat segala keculasan Anies dan para begundal Nasdrun, Partai Pustun Calo Agama PKS termasuk namun tidak terbatas, para fans kalap jidat tatoan, jenggot 3 lembar ala kambing dengan celana cingkrang yang jarang dicuci, yang sedemikian kreatif memberhalakan Anies demi kembalinya tujuan awal bangsa ini berdiri untuk menuju khilafahisme. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?